udah baca nih hasil dari kerja kelompok kalian tentang mengamati bagaimana pH pada larutan air jeruk, air kapur, dan lain-lain. Ya, alhamdulillah kalian sudah bagus, dan ibu rasa kalian udah paham bagaimana menentukan pH menggunakan indikator berupa lakmus merah dan biru tanpa harus mencicipinya terlebih dahulu. Nah, sebelum melanjutkan ke materi tentang konsep Arrhenius kita pada hari ini, ada baiknya kita melihat dulu nih bagaimana caranya yang lebih baik untuk menentukan indikator asam basa menggunakan lakmus merah dan biru. Oke, kita lihat videonya ya.
Baiklah anak-anak, tadi barusan ibu sudah menampilkan video bagaimana menggunakan lakmus merah dan biru untuk menentukan larutan itu asam atau basa, pada kisaran berapa dan berapa. Sebelumnya ibu mau nanya nih, masih ingat gak tadi sebelum kita kerja kelompok tuh ibu udah jelasin kisaran asam itu di berapa, basa itu di berapa, dan netral itu di berapa. Ayo, ada yang masih ingat tadi barusan tadi? Oke, Ilmi. Apa Ilmi? Oh, baiklah. Benar. Asam itu berada di kisaran antara di bawah 7 pH. Dan sedangkan pada netral sama dengan 7. Bagus sekali Ilmi. Beri tepuk tangan buat Ilmi. Nah, kalau untuk basa, ada yang tahu di kisaran berapa? Apa Jihad? Oh, baik Jihad. Sekitaran di atas 7. Benar banget Jihad. Tepuk tangan buat Jihad. Oke, selanjutnya kita bakal masuk nih ke materi konsep asam basa Arrhenius. Sebelumnya ada yang udah tahu belum kalau misalnya konsep asam basa tuh ternyata ada 3 konsep. Arrhenius, yang kedua ada konsep Brownstedt-Lowry, yang ketiga ada konsep Lewis. Nah, pertama itu kita mau bahas konsep Arrhenius. Nah, Arrhenius ini berpendapat bahwa asam itu menghasilkan H+ pada air atau hidrogen. Nah, asam sendiri itu ada 3 nih, dibagi 3. Yang pertama itu ada asam monoprotik, yaitu 1 ion H+, contohnya kayak HCl menjadi H+ dan Cl-. H+ kan cuma ada 1 nih ionnya. Nah, kedua ada asam diprotik atau 2 ion H+, yaitu contohnya kayak H2SO4, jika terurai jadi 2H+ ditambah SO4 2-. Ada 2H+ di sini kan, 2 ion H+. Nah, selanjutnya ada asam triprotik, yaitu terdiri dari 3 ion H+. Contohnya kayak H3PO4, terurai jadi H3+ ditambah PO4 3-. Nah, di sini tuh terdapat ada 3 ion H+. Sedangkan pada basa, Arrhenius ini berpendapat bahwa basa itu menghasilkan ion OH- atau hidroksida pada air. Contohnya kayak NaOH, OH- ditambah Na+. Lalu ada NH3 atau amoniak ditambahkan air menjadi OH- ditambah NH+. Selanjutnya ada konsep Brownstedt-Lowry, di mana Brownstedt-Lowry itu berpendapat bahwa asam itu donor proton. Donor proton artinya itu memberikan proton. Proton itu ion H+. Contohnya, jika asam dalam air akan menghasilkan ion H+ dan basa konjugasi. Sedangkan basa itu akseptor atau menerima proton. Menerima proton berarti dia menerima ion H+. Nah, jika dalam air berarti basa itu menerima H+ dan menghasilkan asam konjugasi. Contohnya kayak HCl ditambah H2O menjadi H3O+ ditambah HCl-. Jadi di sini si Cl ini kan basa, HCl. Dia tuh memberikan H+-nya menjadi, dia terurai menjadi Cl-, menjadi basa konjugasi. Sedangkan basa sendiri pada air H2O akan cenderung menerima H+, ion H+. Jadi berubah, dia basa berubah menjadi asam konjugasi. Selanjutnya ada konsep Lewis. Nah, konsep Lewis ini asamnya itu menerima PeB, basanya memberi PeB. Contohnya tuh kayak NH3 plus BF3 menjadi NH3 BF3. Oke, selanjutnya kita contoh konsep Lewis. Ya, sebelumnya tadi kan udah dibilang sama Ibu.
Asam itu memberikan PeB atau pasangan elektron bebas, sedangkan basa itu menerima pasangan elektron bebas. Nah, di sini ada contohnya dari NH3 ditambah BF3 menjadi NH3BF3. Nah, kita tahu kan kalau misalnya N itu mempunyai nomor atom 7. Nah, berarti elektron valensinya ada 5. Nah, berarti di sini N, ya Allah, N itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. NH3 berarti di sini ada hanya 3. 1, 2, 3 ditambah dengan BF3. B itu mempunyai nomor atom 5. Berarti elektron valensinya ada 3. 1, 2, 3. F3. F itu kan ada 9 nomor atomnya. Nah, berarti elektron valensinya ada 7. Berarti ada 7 di sini. 1, ini F, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lihat nih, ternyata si B ini untuk menuju kaidah oktet yaitu 8, dia mau kurang nih. Kurang berapa? Kurang 2. Jadi si B ini akan meminjam elektron dari PB-nya si NH3. Jadi kalau disambung jadi kayak gini. Kita tulis ulang lagi si N-nya. Dan dicampur dengan si B-nya tadi. Nah, dari sini si B itu bisa minjem dari si N-nya. Jadi seperti ini. Sedangkan si N-nya ini nggak perlu minjem karena sebelumnya dia udah memenuhi kaidah oktet yaitu 8. Nah, dari sini mereka udah sama-sama seimbang gitu. Jadi di sini bisa ditentuin kalau misalnya si NH3 itu sebagai basa karena dia memberikan PeB atau pasangan elektron bebas, sedangkan BF3 ini sebagai asam yang menerima PeB pasangan elektron bebas. Baiklah anak-anak, tadi kan Ibu udah menjelaskan nih secara singkat apa itu konsep Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan konsep Lewis. Dari sini kalian ada yang ingin bertanya? Nah, jika kalau kalian tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan melanjutkan nih. Tapi memang dari awal kita memang menuju kepada hukum Arrhenius saja kan. Nah, hukum Arrhenius ini juga membahas tentang kekuatan asam basa, di mana kekuatan asam basa itu dibagi dua. Yang pertama asam dan basa kuat, yang kedua asam dan basa lemah. Asam dan basa kuat itu apa sih? Nah, asam dan basa kuat itu yang asam atau basa yang sebagian besar atau seluruhnya terurai menjadi ion-ionnya, dan alfanya itu sama dengan 1. Misalnya kalau asam kuat, ada yang tahu asam kuat itu apa aja? Nah, iya Narmada, apa coba? Betul, ada HCl,
ada HBr, ada HI. Oke, kalau basa kuat ada yang tahu nggak contohnya apa aja? Iya Nurul, apa? Iya, contohnya seperti NaOH, KOH, BaOH 2 kali. Nah, itu termasuk contoh dari basa kuat. Nah, selanjutnya ada asam dan basa lemah. Yang dimaksud dengan asam dan basa lemah yaitu asam atau basa yang sebagian kecilnya atau kecil terurai menjadi ion-ionnya. Jadi alfanya dia itu sama dengan 0 atau mendekati 0 atau di bawah 0. Nah, asam lemah itu jika kita mau menghitung pH-nya, dia terdapat Ka atau tetapan asam. Sedangkan basa lemah dalam mencari pH dia terdapat Kb atau tetapan basa. Nah, ada yang tahu lagi nggak nih asam lemah itu contohnya kayak apa sih? Contoh senyawanya tuh apa? Nah, iya, siapa yang mau jawab? Raihana? Ya, betul. Seperti HF, H3PO4, H2S, dan CH3COOH. Selanjutnya, basa lemah. Siapa yang mau jawab nih ya, basa lemah? Ada yang tahu basa lemah itu contohnya seperti apa? Ya, betul Citra. Seperti NH4OH, ALOH 3 kali, FeOH 3 kali. Nah, itu jadi kekuatan asam basa itu ada dua diukur, asam dan basa kuat dan asam dan basa lemah. Sampai sini ada yang mau bertanya? Apa ada yang bingung? Oke, jika kalau nggak ada yang bingung atau nggak ada yang mau bertanya, Ibu akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya ada konsep dari pH dan pOH. Nah, pH sendiri itu sama dengan, jika mencari pH itu sama dengan min log konsentrasi H+. Sedangkan pOH min log konsentrasi OH-. Nah, sebelum kita mau mencari pH dalam basa itu, kita mencari pOH dulu, terus lalu mencari pH-nya. Nah, mencari pH-nya itu sama dengan 14 dikurang dari konsentrasi pOH. Nah, 14 plus pOH ini sama dengan 14 ini terdapat berawal dari tetapan air yang sama dengan 10 pangkat min 14. Dan jika kita logkan sama dengan 14. Dan ini terjadi pada suhu 25 derajat Celcius. KW sendiri itu atau tetapan air itu dirumuskan sama dengan konsentrasi ion H+ dikali dengan konsentrasi ion OH-. Nah, asam dan basa kuat itu untuk mencari pH-nya itu berawal dari tinggal dikalikan saja antara molaritas dikali elektron valensinya, dan pH-nya bisa dicari dengan min log-nya. Dan sedangkan OH-nya, konsentrasi OH-nya sama dengan caranya dengan konsentrasi H+-nya, yaitu molaritas dikali elektron valensinya. Sedangkan asam lemah dan basa lemah biasanya kan, kalau asam lemah tadi udah dijelaskan bahwa dia mempunyai tetapan asam, sedangkan basa lemah itu mempunyai tetapan basa. Jadi untuk mencari konsentrasi H+-nya sama dengan akar dari tetapan asam dikali dengan molaritasnya, atau ion alfanya dikali ionisasi dikali dengan molaritas, sama dengan konsentrasi OH-nya sama dengan akar dari tetapan basa dikali molaritas, dan bisa dicari juga melalui ionisasi dikali molaritasnya. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas beberapa soal untuk menambah pengetahuan kalian untuk mencari pH melalui perhitungan. Nah,
Yang pertama itu larutan HCl 10 min 2 molar. Nah, yang pertama kita tentuin itu, pertama-tama itu kita uraiin dulu nih HCl-nya. HCl sama dengan H plus ditambah Cl min. Nah, H plus ini berarti dia cuma punya satu kan, elektron valensinya satu. Nah, jadi kita dapat mengetahui nih konsentrasi H plusnya. Tadi kan rumusnya elektron valensi dikali dengan molaritas. Berarti elektron valensinya tadi berapa? 1 kan? Dikali dengan molaritasnya 10 pangkat min 2. Jadi tetap 10 pangkat min 2 ya konsentrasinya. Nah, lalu apalagi nih yang dicari? Udah ketemu nih konsentrasinya, kita tinggal nyari pH-nya. pH tadi rumusnya gimana? Min log H plus atau konsentrasi H plus sama dengan min log dari 10 pangkat min 2 sama dengan 2 hasilnya. Ini pH dari si HCl. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu larutan H2SO4 dalam 0,01 molar. Nah, H2SO4 itu sendiri kan asam kuat. Jadi kita lebih mudah nih untuk mengetahui pH-nya berapa, sama dengan HCl caranya, karena sama-sama asam kuat kan. Nah, yang pertama H2SO4 kita uraiin dulu nih. Menjadi 2H plus ditambah SO4 2 min. Nah, dari sini ada yang ingin bertanya? Jika tidak, ibu lanjutin. Nah, selanjutnya kita mencari konsentrasi H plus terlebih dahulu dengan cara elektron valensi dikalikan dengan molaritasnya. Elektron valensinya ada berapa? Ada 2 dikali dengan si molaritasnya. Molaritasnya yaitu 0,01 m. Jadi sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2 m. Ini konsentrasi H plusnya. Dan untuk mencari pH-nya sama dengan cara HCl sebelumnya, yaitu sama dengan pH sama dengan min log konsentrasi si H plus, yaitu min log 2 dikali 10 pangkat min 2 molar sama dengan 2 min log 2. Ini hasilnya. Nah, sebelumnya juga ibu mau memberitahukan nih, kalau misalnya dalam mencari pH ini juga kita penting untuk mengetahui sifat-sifat dari logaritma. Soal nomor 3 itu yaitu larutan CH3COOH 0,1 molar dengan Ka sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, di sini udah diketahui nih Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Berarti dia itu asam lemah. Nah, kalau mencari asam lemah itu berarti konsentrasi H plusnya sama dengan akar dari Ka atau tetapan asam dikali dengan molaritas. Nah, akar dari Ka-nya, tadi Ka-nya kan ada 10 pangkat min 5 dikali molaritasnya 10 pangkat 1 ya, 0,1 kan, 10 pangkat 1. Berarti kalau misalnya ini pangkatnya dikali berarti ditambah dong, jadi akar
10 pangkat min 6. Kalau diakarin berarti hasilnya 10 pangkat min 3. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak, Ibu lanjutkan. Selanjutnya udah ketahuan nih konsentrasi H plusnya, berarti kita tinggal nyari pH-nya. pH sama dengan, tetap sama, min log konsentrasi dari H plus sama dengan min log dari 10 pangkat min 3. pH-nya berarti 3. Oke. Nomor 4 di sini, larutan 100 ml NaOH 0,1 molar. Nah, 100 ml berarti dia volume. Tapi kita dalam mencari pH itu tidak memerlukan volume. Yang kita perlukan adalah konsentrasi. Jadi 100 ml di sini nggak berpengaruh untuk pencarian pH. Jadi kita abaikan aja. Nah, pertama-tama kita lihat dulu nih, larutannya NaOH. NaOH itu berarti basa kuat. Berarti kita uraiin dulu nih basa kuatnya. NaOH menjadi Na plus OH min. Nah, untuk mencari pH-nya, dia mencari konsentrasi dari si OH minnya dulu. Sama dengan karena dia basa kuat, berarti elektron valensinya kan cuma 1 dari OH min itu doang, dikali dengan molaritasnya yaitu 0,1 atau 10 pangkat min 1. Jadi OH minnya atau konsentrasi OH minnya 10 pangkat min 1. Ini baru OH min. Nah, selanjutnya kita mencari POH-nya. POH-nya sendiri itu tadi gimana? Rumusnya gimana? Min log konsentrasi OH min sama dengan jadi min log 10 pangkat min 1 M sama dengan 1. Nah, selanjutnya dari POH ini kan kita mau nyari pH-nya. Berarti kita kalau mencari pH, kan tadi pH itu pH plus POH itu sama dengan 14 kan. Nah, berarti kalau untuk mencari pH sama dengan 14 dikurang dari POH-nya. Nah, POH-nya kita udah ketemu nih tadi 1. Berarti pH-nya sama dengan 14 dikurangin 1 sama dengan 13. Jadi pH larutan 100 ml NaOH 0,1 molar yaitu 13. Nah, selanjutnya nomor 5. Nomor 5 itu larutan 50 ml CaOH 2 kali 0,01 molar. Nah, di sini ada 50 ml lagi nih volume. Tadi kita udah bahas nih kalau volume itu tidak mempengaruhi pH. Karena pH itu berdasarkan konsentrasinya. Jadi larutan di sini volume di sini kita abaikan. Nah, CaOH 2 kali itu kan dia basa kuat. Jadi kita uraikan dulu. CaOH 2 kali uraikan menjadi Ca2 plus ditambah 2 OH min. Nah, di sini kita udah ketahuan nih elektron valensinya berapa. Elektron valensinya 2. Berarti kita sekarang nyari konsentrasi OH minnya. Konsentrasi OH min tadi caranya sama kayak nomor 4. Tinggal dikalikan elektron valensinya 2 dikali dengan molaritasnya. Molaritasnya 0,01. Berarti 10 pangkat min 2 M sama dengan konsentrasinya berarti 2 kali 10 min 2 M.
Oke, udah ketemu konsentrasi OH-nya? Berarti kita cari pOH-nya dulu. pOH-nya sama dengan min log dari konsentrasi OH- sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 2M sama dengan 2 min log 2. Oke, pOH-nya udah ketemu. Sekarang nyari pH-nya. Nah, tadi rumus pH dari pOH menuju pH kan tadi sama dengan 14 dikurang si pOH. Jadi, pH-nya sama dengan 14 dikurang 2. Dikurang dulu min log 2. Jadi, 14 dikurang 2, 12. Minus bertemu dengan minus jadi plus log 2. Nah, ini hasilnya. Soal nomor 6. Larutan NH3 25 mili 0,01 molar. KB-nya NH4 KBNA4OH-nya itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5. Nah, kalau udah diketahui KB berarti dia basa lemah. Nah, dan di sini diketahui pula nih volumenya, tapi tadi kita udah jelasin berkali-kali kan kalau volumenya itu nggak dipakai karena kita mencari konsentrasi. Nah, di sini juga diketahui ada 0,01 molar. Jadi, pertama-tama kita mencari konsentrasi dari si OH-nya dulu. Min sama dengan akar dari KB atau tetapan basa dikali dengan molaritasnya sama dengan akar KB-nya berapa tadi? 10 pangkat min 5. Sedangkan NH3 molaritasnya itu adalah 10 pangkat 2 min 2. Nah, dari sini kan jadi 10 pangkat min 7 nih. Jika di akar berarti jadi 10 pangkat min 3,5 molar. Nah, sudah nih diketahui OH-nya. Lalu apalagi nih yang kita cari? Ya, betul Ilmi. pOH-nya. pOH-nya sama dengan min log dari konsentrasi OH-nya berapa tadi? 10 pangkat min 3,5. Jadi pOH-nya itu 3,5. Ini pOH-nya. Dan untuk menentukan pH-nya tadi gimana? Ya, betul jihad. Jadi sama dengan 14 dikurang sama si pOH-nya. Nilai pOH-nya tadi berapa? 3,5. 3,5. Jadi 14 dikurangin 3,5 jadinya 10,5. Ini dia hasil dari pH-nya. pH dari si NH3 dan larutan NH4OH. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya dan ada yang belum mengerti? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu sudahi sesi ini.